Shalom saudara, mari ikuti ibadah Wanita Kaum Ibu Rayon Deborah, Kadim Penatua Ibu Tuti Angko Weku SPD. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Pertama-tama patutlah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena hanya kasih dan kemurahan-Nya sehingga kita wanita kaum ibu Rayon Deborah boleh terhimpun di tempat ini untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi, boleh beribadah di tempat ini dengan tubuh yang diberkati. Untuk itu kami atas nama keluarga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Terima kasih. Turut sultanmu, ia mengasihi dunia sepenuh rasa siksa mati dengan beri teduh. Marilah sama-sama bangun dan berusaha taruh percintaan bagi kawan yang lemah. Itu cinta kepada Tuhanmu. Ibu-ibu, ingat wajibmu. Marilah sama-sama bangun dan berusaha taruh percintaan bagi kawan yang lemah. Itu cinta kepada Tuhanmu. Ibu-ibu, ingat wajibmu. Shalom. Damai di hati, damai di hati. Shalom. Marilah kita persiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam satu persekutuan beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ditahbiskanlah ibadah persekutuan wanita kaum ibu Sifera Kaasar yang berada di Rayon Deborah ini. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus bagi saudara-saudara. Silakan duduk. Kita angkat pujian yang berkata hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita semua merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Allah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang adalah pemilik kehidupan kami, yang berkuasa atas hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, ketika kami sebagai ibu-ibu Tuhan yang berada di Jemaat Mim Trivena Kaasar, terlebih khusus di Rayon Deborah. Kami boleh menyatu bersama dengan Ibu Feni Putong dalam kehidupan keluarga Bapak Joko Rengkuan dan Ibu Ferni Putong. Kami hendak beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan.
Kami sungguh hadir di tempat ini, bukan hanya sekedar hadir, namun kami datang dengan berbagai ucapan syukur kami. Tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kami tentu seringkali diperhadapkan dengan pergumulan, dengan hal-hal yang membuat hati pikiran kami terluka ataupun mengganggu aktivitas hidup kami. Sehingga Tuhan, terkadang sebagai ibu-ibu Tuhan, kami sering mengikuti kata hati kami, keegoisan kami, tanpa sadar ataupun sadar, melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kami telah menyakiti hati sesama kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, suami, orang tua, anak-anak, terlebih kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Bagimu tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu. Mari Engkau Tuhan mengasihi kami. Kasihani dan ampunilah kami Tuhan, agar kami layak beribadah di sore hari ini. Dan biar ya Tuhan kami selalu dituntun untuk dijauhkan dari perbuatan yang membawa kami jatuh ke dalam dosa. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami bawa doa pengampunan dan permohonan kami. Amin. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesuslah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan di sepanjang minggu yang berjalan ini terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan, kami ibu-ibu Tuhan yang boleh menyatu dalam peribadatan wanita kaum ibu. Di dalam menjalani kehidupan kami Tuhan, kami selalu membutuhkan terang yang hanya berasal dari-Mu. Untuk itu kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, biar senantiasa Tuhan Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami melalui hamba-Mu yang Engkau utus di sore hari ini. Biar Engkau pakai hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Hikmat Engkau berikan, dan biar senantiasa juga bagi ibu Tuhan, Tuhan menguasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar diberikan juga hikmat, juga pendengaran dan pemahaman. Kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pelita dan suluh dalam jalan kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, biar senantiasa Engkau yang berfirman pada saat ini. Kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami sudah siap membaca, merenungkan, dan mendengarkannya. Terlebih kami mohon untuk mampu, untuk kami dapat memberlakukan firman-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Amin. Kita akan membaca berbalasan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan ibu Tuhan membaca ayat yang genap dengan judul perikop kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya,
seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka yang semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian pembacaan Alkitab di sore hari ini disambut dengan pujian dari wanita kaum ibu yang berada di kolom 10. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu damai di hati. Shalom. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang semua boleh bersyukur ketika orang semua boleh hadir dalam satu persekutuan yang beribadah dengan keadaan yang sehat, diberkati. Sungguh pun tentu di antara kita masih ada yang dalam sementara pemulihan, namun tetap ada kerinduan untuk beribadah. Kalau di lain mungkin sekarang masih banyak ibu-ibu yang menjerit, kita gulandang sana ingin beribadah, tetapi sekarang mungkin masih diutang-utang. Untuk itu orang bersyukur masih diberikan waktu dan kesempatan. Orang datang di tempat ini tentu tidak luput dari berbagai pergumulan, namun semuanya itu kita syukuri karena apa yang Tuhan ajarkan, baik dalam susah dan senang tetap orang bersyukur karena ada Dia yang selalu hadir dan terus berkarya buat orang di kehidupan. Yesus Kristus sudah bangkit. Haleluya. Muliakanlah Tuhanmu. Puji syukur kepada Tuhan bahwa hanya dengan perkenannya lah kita dapat berada di minggu-minggu perayaan Paskah dengan penuh sukacita. Soalnya tidak ada kata tuh muka-muka Jumat Agung, karena orang sudah diselamatkan. Dan yang menjadi tema renungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, mungkin seberapa kali orang dengar ini, tema ini dan perenungan ini, yaitu Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil menyelamatkan. Injil adalah kabar baik dan kabar sukacita. Injil kabar baik bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah memenuhi janji-janjinya kepada Israel umat Allah, bahwa jalan keselamatan telah dibuka bagi semua orang. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku."
Injil adalah suatu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Melalui kebangkitan Kristus adalah suatu fakta sejarah yang membuktikan kemenangan terhadap dosa dan maut. Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan berkuasa atas segalanya. Kata Yesus kepadaku, aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Oleh kuasa Tuhan Yesus kita, Paulus terpanggil memberitakan Injil firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi, Yunani, dan segala bangsa, termasuk mereka yang ada di kota Korintus. Selama 1 tahun 6 bulan, Paulus mengajarkan firman Allah di Korintus, dan banyak yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Paulus ditantang, namun Tuhan menantangnya. Dalam suatu penglihatan firman Tuhan, jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Wanita ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentu penyataan Tuhan itu selalu nyata dalam penginjilan Kristus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai ibu-ibu Tuhan, masihkah kita mempunyai semangat untuk melayani Tuhan? Atau semulai suam-suam kuku? Semangat penginjilan Rasul Paulus nyata melalui surat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 yang pernah saya bacakan bersama tadi. Paulus menulis surat ini dari Efesus sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi. Tujuan Paulus mengokohkan iman percaya orang Korintus pada Kristus yang mati, bangkit, dan hidup. Nah, bagaimana dengan kita ibu-ibu Tuhan? Orang kebanyakan suka menanam tanaman hias. Dan tentu bukan cuma orang sekedar tanam. Tentu orang mesti rawat, bahkan diantara orang beli pupuk supaya itu subur. Supaya itu dapat lihat sehat, indah, dan baik. Demikian juga ini Rasul Paulus. Dia memberikan nasihat supaya iman mereka terawat. Paulus berkata, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu pada Injil, yang di dalamnya kamu kokoh berdiri. Ibu-ibu, betapa penting sebagai sesama wanita, sesama perempuan kaum ibu, orang tua, orang saling mengingatkan tentang hidup di dalam Injil Kristus Yesus. Dehidrasi iman terjadi pada generasi muda yang bimbang dan ragu atas pilihan hidup dalam Kristus atau cinta di luar Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di balik penderitaan dan kesetiaan orang percaya, tentu selalu ada kemenangan. Yesus Kristus yang mati dikuburkan telah bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Kemenangan telah membuat hidup kita lebih dari pemenang. Tentu di antara kita siapa yang tidak senang? Bahkan orang tetap bersyukur, sungguh bersyukur. Sehingga orang boleh menyanyi itu, ku menang bersama Yesus Tuhan. Orang menang. Kemenangan Kristus yang bangkit dapatlah dibuktikan melalui penampakan akan diri Yesus kepada Kefas dan 12 murid Yesus. Kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Paulus berbicara kepada jemaat Korintus sesuai data dan fakta yang benar terjadi.
Berita-berita hoaks akan menyesatkan, tetapi berita-berita benar akan meneguhkan iman orang percaya. Perselisihan di antara wanita, ibu-ibu antara lain penyebaran berita tanpa fakta. Betapa penting torang sebagai ibu-ibu Tuhan menjadikan torang petelinga itu mendengar dengan baik. Sungguh pun terkadang ada orang yang sudah menyampaikan berita-berita hoaks. Biar itu tetap torang pediri jo, jangan torang sampaikan ke orang lain, karena belum tentu tuh berita yang torang dengar itu benar atau salah. Dan sungguh pun itu benar, itu menjadi urusan siapa yang mengalaminya. Supaya kalau orang cuma sampai pada orang itu berita, itu tidak akan tersebar dan tidak salah menyebarnya. Supaya orang ibu-ibu Tuhan ketuk mau bilang, orang kan contoh di keluarga, kalau bilang, do DP mama mulu-mulu. Terkadang kalau di FB orang soal do sapa pe mama itu. Biarlah senantiasa orang cuma mendengar dengan baik. Kalau ini berita tentang Yesus Kristus memang benar bangkit dan memang aktual DP berita, bahkan teruji dan benar. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Yesus Kristus adalah Injil yang menyelamatkan itu. Ini merupakan wujud dari kasih karunia Allah bagi dunia. Hidup ini hanya karena anugerah. Paulus pun tidak merasa layak karena pernah menganiaya jemaat Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia dari Yesus Kristus yang so dianugerahkan kepadanya, maka kerja keras melayani diakuinya. Tentu bukan karena kemampuannya, melainkan diakui bahwa semua itu karena kasih karunia Allah yang menyertainya. Untuk itu, ibu-ibu Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah torang semua teguhkan dan torang kuatkan torang pe hati pada Injil Yesus Kristus. Torang beritakan tentang kabar-kabar baik, kabar sukacita, bukan cuma patorang pe anak-anak, bukan cuma sampai patorang pe cucu-cucu. Namun sebarkanlah, beritakanlah kabar baik, kabar sukacita itu kepada setiap orang yang torang temui, yang ada di sekitar torang. Dan biar torang sebagai ibu-ibu Tuhan menjadi contoh yang baik, agar anak-anak cucu kita juga boleh melihat contoh yang torang lakukan setiap hari. Kabar sukacita ini memang perlu harus disebar-sebarkan, disampaikan, supaya torang tahu di era modern ini, era digital global, segala kemampuan atau pengaruh iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkadang jangan torang kecut hati sebagai orang tua ataupun sebagai ibu yang lebih dekat dengan torang pe anak-anak. Kadang kata hati kecil torang bilang soalnya mampu, torang mau atasi dengan keadaan anak-anak sekarang ini. Namun ketika torang memang minta hikmat dari Tuhan, torang sebagai ibu-ibu Tuhan, tiang doa, torang bawa semua dalam doa. Kalau anak-anak masih kecil seperti ini, torang masih boleh mau bawa-bawa kemana, torang boleh itu. Tapi kalau dorang memang seorang remaja ke atas, bahkan ketika mereka sedang mencari jati diri, memang torang harus tegur, arahkan. Namun ketika pun masalah persoalan datang, jangan torang kecut, jangan torang menyerah. Torang cari Tuhan, karena dengan iman torang bisa selamatkan torang kehidupan keluarga. Kalau dorang memang lihat contoh yang baik, dorang lihat itu didikan, tetap ada rasa kasih sayang dorang pada orang tua, apalagi torang mama-mama yang sungguh berjuang buat dorang. Nggak diingkari buat
orang semua anak-anak kadang biar soto masa dorang rindu dan orang pemasakan. Jadi melalui itu ada pendekatan buat orang anak-anak untuk ajar. Kalau mereka pun masih kecil, orang ajar untuk rajin ke sekolah minggu. Orang sebagai ibu-ibu Tuhan, kadang ada gangguan Facebook atau apa. Kalau sinetron sekarang sudah tidak terlalu sama dulu. Biar orang memberi diri dalam persekutuan beribadah. Melalui itu orang semakin dikuatkan dalam iman. Dan itu boleh kan orang firman Tuhan yang orang baca dan dengarkan, orang boleh lanjutkan beritakan kabar-kabar baik tentang sukacita itu kepada anak cucu, turun-temurun, bahkan orang yang ada di sekitar kita. Biar iman percaya kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit, Injil yang menyelamatkan tetap terpelihara. Dan jika ibu-ibu berhasil, semua tentu bukan karena orang kuat, gagah dan hebat orang sebagai ibu-ibu, namun karena kasih karunia Allah, Kristus bangkit. Haleluya. Amin. Amin. Kita dengarkan pujian dari Wanita Kaum Ibu yang ada di Jemaat kolom 8 dan 9. Aku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Sedang letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan segala puji syukur hanya kepadamu. Ketika Tuhan kami boleh menyatu beribadah dalam satu persekutuan ibadah Wanita Kaum Ibu di Rayon Deborah ini. Kami juga sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang boleh menjadi terang dan pelita dalam jalan kehidupan kami. Biar kami ya Tuhan dimampukan oleh-Mu sebagai ibu-ibu Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita Injil kepada anak cucu kami, tapi juga kepada mereka yang ada di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Ya Tuhan, kami bersatu hati mendoakan buat keluarga Ibu Feni Putong yang sudah membuka pintu rumah mereka untuk kami beribadah. Terlebih membuka pintu hati mereka untuk menerima kami dengan penuh sukacita. Mari Tuhan memberkati Joko Sero Limpuangan di dalam segala tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Sehat kuatkanlah dia ya Tuhan. Beri hikmat selalu ketika dia melaksanakan tugas panggilan yang sudah Tuhan berikan dan percayakan bagi dia. Agar melalui tugas dan kerja itu, ia boleh mendapat berkat untuk kelanjutan kehidupan keluarga mereka, tetapi juga boleh membagi berkat bagi banyak orang. Diberkati juga Ibu Feni Putong di dalam kehidupannya sehari-hari. Apapun tugas kerjanya Tuhan berkati. Biar senantiasa sebagai ibu yang adalah tiang doa. Semakin Engkau urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi gumulnya. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduannya. Biar senantiasa apa yang menjadi rencananya selalu Tuhan buka jalan. Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik untuk apa yang mereka akan lakukan.
Berdoa juga buat anak-anak di masa muda mereka, pergaulan mereka. Mungkin sudah ada yang bekerja ataupun masih dalam pendidikan. Biar Tuhan yang campur tangan memberikan mereka masa depan yang indah, menjadikan mereka anak-anak yang berguna di kemudian hari, berguna untuk orang tua, nusa dan bangsa, terlebih berguna di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga turut mendoakan untuk salah satu anak remaja Mas Canda yang sampai saat ini masih di masa pemulihan. Segala cara ataupun obat yang mereka pakai, Tuhan berkati dan kuduskan. Ketika pun masih ada rencana untuk pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Prof. Kando, Tuhan ambil alih semuanya. Tuhan yang bekerja atas semuanya, agar bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika pun Engkau mengutus para dokter yang adalah alat-Mu, mereka diberi hikmat dan Tuhan yang campur tangan, agar senantiasa ada kesembuhan, ada mujizat yang boleh terjadi. Segala keberadaan dari Bapak Sero Joko Rengkuangan dan Ibu Ferni Putong, anak-anak baik yang ada di sini maupun di luar daerah, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk masing-masing kami sebagai ibu-ibu Tuhan yang ada di Rayon Deborah, sebagai tiang doa dalam kehidupan keluarga kami. Biar senantiasa kami mampu menjalani kehidupan kami. Sungguh pun begitu banyak tantangan dan godaan, pergumulan. Namun dengan iman kami yakin selalu ada pelangi kasih yang Engkau siapkan bagi kami, memampukan kami menjalani hari-hari hidup kami sebagai mama, di dalam kami mengatur kehidupan keluarga kami. Tapi juga berkati bersama suami kami yang bagi kami yang masih punya suami, di dalam segala tugas kerja karya mereka, Tuhan buka jalan. Tuhan berkati segala mata pencarian yang Engkau berikan dan anugerahkan bagi kami semua. Aktivitas kami semua diberkati oleh-Mu Tuhan, dan kami mampu melakukan hal-hal yang selalu berkenan di hadapan-Mu melalui semua tugas dan aktivitas ataupun rencana kehidupan kami selalu dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Kami boleh diberkati melalui tugas kerja kami, dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Diberkatilah anak cucu kami dalam masa tumbuh kembang, dalam masa pendidikan, ataupun yang sementara mencari pekerjaan, dan mereka yang sudah bekerja. Dimanapun mereka pergi berada Tuhan, mungkin jauh terpisah karena tugas dan tempat, kami yakin Engkau selalu mempertemukan dan mempersatukan kami di dalam satu iman harap kasih hanya kepada-Mu Tuhan. Biar senantiasa rancangan dan rencana indah selalu Tuhan berikan bagi kami semua. Penyertaan, perlindungan, keselamatan, kemujuran Tuhan berikan bagi kami semua. Kami juga berdoa Tuhan, ketika tadi kami sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu. Diberkatilah persembahan itu agar boleh terpakai demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Diberkatilah bagi kami hamba-hamba-Mu Tuhan, baik yang memberi diri dalam pelayanan pemerintahan maupun dalam pelayanan berjemaat. Mari Tuhan menguasai kami dengan hikmat Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami, agar kami boleh menjalaninya dengan penuh hikmat daripada-Mu dan penyertaan perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan. Agar kami boleh saling mengisi, saling mengingatkan, saling membantu dalam melaksanakan tugas panggilan-Mu di jemaat maupun di masyarakat. Agar senantiasa selalu tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera, jemaat yang dewasa dalam segala hal, yang selalu mencari Engkau dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang menjerit, sedang meminta pertolongan oleh karena bencana alam, gunung meletus, banjir maupun tanah longsor.
juga mereka yang mengalami musibah kebakaran. Engkau Tuhan yang adalah sumber segala berkat hidup kami. Mari kedamaian selalu Engkau berikan, kesejahteraan, bahkan penyertaan dan perlindungan. Kasihani kami ya Tuhan, jemaat-Mu, masyarakat-Mu. Hindarkanlah kami semua dari hal-hal yang tidak diingini. Jauhkanlah kami dari segala rupa mara bahaya, sakit penyakit, godaan cobaan, terlebih maut dan ajaran-ajaran sesat. Semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan jauhkan dari hidup kami. Rangkul, peluk, dan gendong kami terus Tuhan, pagari kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami tidak mengalami hal-hal yang membuat kami kecut hati. Namun kami selalu hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus Tuhan hadir dan terus berkarya dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Pertolongan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan saudara-saudara kami yang jauh yang membutuhkannya. Tangan Tuhan yang tidak kurang panjang boleh merangkul mereka, memberikan bantuan melalui orang-orang terdekat bagi mereka. Ya Tuhan Yesus, inilah kami, ibu-ibu Tuhan, ketika sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sebagaimana Engkau Tuhan yang telah memimpin, melindungi, menyertai, memberkati kami tiba di tempat ini. Kami yakin dan percaya kami boleh tiba kembali di rumah kami masing-masing dengan selamat dan membawa damai sejahtera yang hanya berasal daripada-Mu. Inilah doa kami yang kami akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, mengampuni kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu Tuhan diundang berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Hai Wanita Gereja. 1, 2, 3. Hai wanita gereja, nyatakanlah sekarang hidupmu adalah berkat Tuhan. Sesungguhnya Yesus pusat hidup kita, kasih-Nya sangat indah. Pergilah sampaikan berita keselamatan di mana kita berada. Jangan takut, jangan gentar, karena Kristus Tuhan selalu sertamu. Bagaikan domba di tengah serigala, rendahlah hatimu tulus dan perkasa. Bersungguh-sungguh dalam tugasmu, bersungguh-sungguh ikut Kristus Tuhan kita, di sini dan di mana-mana. Banyaklah jiwa di seberang yang mengeram, yang nantikan uluran tangan kasih-Mu. Tugas yang indah, suci dan mulia, mencari jiwa yang sesat di kegelapan, demi kemuliaan nama Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dan mengatasnamakan keluarga tuan rumah Ibu Ferry Putong bersama dengan kita semua yang hadir saat ini, menyampaikan banyak terima kasih kepada Penatua Ibu Tuti Angko Weku SPD yang sudah mulai menjadi saluran berkat kepada kita di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati segala tugas pelayanan dan memberkati keluarga pun memberkati kita semua.